Pernahkah kalian merasa kewalahan dengan hiruk-pikuk kehidupan modern? Stres karena pekerjaan, cemas akan masa depan, atau mungkin merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton? Jika iya, kalian tidak sendirian. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah filosofi kuno yang bisa menjadi kompas kita untuk menavigasi tantangan zaman sekarang? Selamat datang di dunia stoikisme, atau yang lebih dikenal sebagai falsafah Stoa. Banyak orang salah kaprah mengira stoikisme itu berarti menekan emosi dan menjadi seperti robot tanpa perasaan. Padahal, sama sekali bukan itu intinya. Stoikisme justru mengajarkan kita cara mengelola emosi dengan bijak, bukan menekannya. Ini adalah seni untuk menemukan ketenangan batin dan kekuatan di tengah badai kehidupan. Filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, meskipun hidup ribuan tahun yang lalu, menghadapi masalah yang sangat relevan dengan kita hari ini. Kehilangan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Namun, mereka berhasil menemukan cara untuk tetap teguh dan hidup bermakna. Salah satu pilar utama stoikisme adalah dikotomi kendali. Coba pikirkan, ada banyak hal dalam hidup ini yang sama sekali di luar kendali kita. Cuaca, opini orang lain, kemacetan lalu lintas, bahkan terkadang kondisi kesehatan kita. Kita sering menghabiskan begitu banyak energi mental dan emosional untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Padahal itu sia-sia. Epictetus berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jernih atas satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan yang lainnya tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, penilaian kita, dan tindakan kita. Inilah arena permainan kita yang sesungguhnya. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respons kita terhadap suatu peristiwa, kita mengambil kembali kekuatan kita. Misalnya, saat terjebak macet, kita tidak bisa mengendalikan lalu lintas, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Apakah kita akan marah-marah dan merusak suasana hati, atau kita akan memanfaatkannya untuk mendengarkan podcast yang mencerahkan, atau menelepon orang yang kita sayangi? Pilihan ada di tangan kita. Inilah esensi dari kebebasan sejati menurut kaum Stoa. Selanjutnya, mari kita bicara tentang persepsi. Kaum Stoa percaya bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Shakespeare menangkap esensi ini dengan sempurna saat menulis, tidak ada yang baik atau buruk, tetapi pikiran yang membuatnya demikian. Sebuah kemunduran dalam karier, misalnya, bisa kita lihat sebagai sebuah kegagalan total yang menghancurkan, atau kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai sebuah umpan balik yang berharga, sebuah kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Ini adalah konsep yang dikenal sebagai amor fati, atau mencintai takdir. Bukan berarti kita pasrah begitu saja, tapi kita belajar untuk merangkul setiap peristiwa, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang juga filsuf Stoa, menulis dalam jurnal pribadinya, hambatan pada tindakan akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, akan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap rintangan bisa diubah menjadi bahan bakar untuk kemajuan kita. Lalu bagaimana cara kita mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu latihan praktis yang paling kuat adalah refleksi harian. Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk meninjau hari kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang berjalan baik hari ini? Di mana saya bisa berbuat lebih baik? Apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya membiarkan hal-hal di luar kendali saya mengganggu ketenangan saya? Latihan ini, yang disebut juga sebagai praemeditatio maloram dalam versi paginya, membantu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness kita secara drastis. Kita jadi lebih sadar akan pola pikir dan perilaku kita, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik di kemudian hari. Mindfulness atau kesadaran penuh juga merupakan bagian penting dari praktik Stoa. Ini bukan hanya tentang meditasi formal, tetapi tentang menjadi hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Saat makan, rasakan betul-betul rasa makanan itu. Saat berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh kalian. Dengan melatih kehadiran di saat ini, kita mengurangi kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Kita belajar untuk menghargai momen yang sedang kita jalani,
satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Selain itu, Stoikisme juga sangat menekankan pentingnya hubungan sosial dan empati. Kaum Stoa memandang semua manusia sebagai bagian dari satu komunitas kosmik yang saling terhubung. Sebuah konsep yang mereka sebut kosmopolitanisme. Mereka percaya bahwa kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti dua tangan atau dua kaki. Oleh karena itu, melatih empati dan ulas asih, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia. Alih-alih mudah menghakimi orang lain, cobalah untuk memahami perspektif mereka. Ingatlah bahwa setiap orang sedang berjuang dalam pertempuran mereka sendiri yang mungkin tidak kita ketahui. Mengadopsi pola pikir Stoa bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Badai akan tetap datang. Yang berbeda adalah sekarang kita memiliki jangkar yang kuat. Kita memiliki seperangkat alat mental untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan, ketangguhan, dan kebijaksanaan. Kita belajar untuk melihat kemunduran bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai guru yang berharga. Kita belajar untuk fokus pada respons kita, bukan pada peristiwanya. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal, melainkan berasal dari dalam diri kita, dari karakter dan kebajikan yang kita bangun setiap hari. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita ubah perjuangan sehari-hari menjadi kekuatan. Mulailah dari hal kecil. Saat menghadapi frustrasi berikutnya, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendali saya? Bagaimana saya bisa merespons dengan bijak? Dengan latihan yang konsisten, prinsip-prinsip kuno ini akan menjadi bagian alami dari diri kita, membantu kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern dengan kejelasan dan ketenangan yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.